got me hooked on this something. Who could say that they saw us coming? Tell me what you know about rolling down in the deep. Ain't nothing but a heartache. Hardware atau yang lebih dikenal dengan sebutan perangkat keras adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Peralatan fisik komputer inilah yang berguna untuk melakukan input, proses, dan output. Dan salah satu di antara komponen komputer hardware adalah RAM. Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Hal ini dimaksudkan bahwa saat perangkat elektronik yang dijalankan oleh suatu aplikasi program akan menggunakan RAM untuk menempatkan data sementara. Kapasitas RAM di dalam suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut. Sehingga, kegiatan yang dilakukan pada perangkat seperti proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. Berdasarkan sejarah perkembangan RAM, pada tahun 1834, Charles Babbage mulai membangun pemikiran analytical engine, cikal bakal komputer. Perangkat ini hanya menggunakan memori baca dalam bentuk punch card. Tahun 1932, Gustav Toschek menciptakan memori sederhana di Australia. Pada tahun 1936, Konrad Zuse mematenkan memori mekanik untuk digunakan dalam komputer. Memori komputer sederhana ini didasarkan pada sliding bagian logam. Tahun 1939, Helmut Schreier menciptakan sebuah memori prototype menggunakan lampu neon. Pada tahun 1942, The Atana Softberry komputer memiliki 60 bit kata-kata 50 memori dalam bentuk kapasitor, dipasang pada dua drum bergulis. Untuk memori sekunder, menggunakan kartu punch. Tahun 1947, Frederick Wilhelm Los Angeles mematenkan penemuan yang menggunakan memori inti magnetik. Beranjak ke era lebih modern, RAM atau Random Access Memory ditemukan oleh Robert Dennard dan mulai diproduksi secara besar-besaran oleh Intel pada tahun 1968. Jauh sebelum komputer modern pertama dibuat IBM pada tahun 1981. Dari sinilah perkembangan RAM yang kita kenal sekarang bermula. Pada awal diciptakan, RAM hanya membutuhkan tegangan 5 volt untuk dapat berjalan pada frekuensi 4,77 MHz dengan waktu akses memori sekitar 200 ns, dengan 1 ns sama dengan 10 detik. Yang pertama adalah dapat menyimpan data yang berasal dari piranti masuk sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk diproses. Yang kedua adalah dapat digunakan untuk menyimpan data hasil pemrosesan dari ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Yang ketiga adalah dapat menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengingat sekunder. Yang keempat adalah dapat mempercepat proses pengolahan data. Yang pertama itu DRAM, Dynamic Random Access Memory. DRAM merupakan jenis-jenis RAM yang disegarkan atau refresh oleh Central Processing Unit atau CPU secara berkala agar data yang ada di dalamnya tidak hilang. Yang kedua adalah SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM merupakan RAM lanjutan dari DRAM, namun jenis-jenis RAM ini telah mengalami sinkronisasi oleh clock system. Umumnya, SDRAM lebih cepat dibandingkan DRAM. Yang ketiga, DDR SDRAM atau Double Dead Red SDRAM. DDR SDRAM merupakan jenis RAM dengan teknologi lanjutan dari SDRAM. RAM ini mampu menjalankan dua instruksi sekaligus dalam satuan waktu yang sama. Jenis RAM ini mempunyai kapasitas 184 pin dan mengkonsumsi daya listrik yang lebih rendah. Yang keempat, LDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. LDRAM merupakan proses kerjanya lebih cepat dan umumnya lebih mahal dari SDRAM. Jenis SDRAM ini digunakan pada perangkat komputer yang menggunakan Pentium 4 dengan slot memori mencapai 184 pin. Yang kelima,
yaitu SRAM, Static Random Access Memory. SRAM merupakan jenis-jenis RAM yang dapat menyimpan data di dalamnya tanpa harus ada penyegaran atau refresh dari CPU. Jenis RAM ini memiliki proses kerja yang lebih cepat dari DRAM dan SDRAM. Yang keenam itu ada EDORAM atau Extended Data Out Random Access Memory. Merupakan jenis RAM yang digunakan pada perangkat dengan OS Pentium dan cocok dipasang di pada komputer dengan bus mencapai 66 MHz. Jenis memori ini dapat melakukan proses penyimpanan dan mengambil data dalam waktu yang bersamaan. Terus yang ketujuh adalah VPN DRAM atau First Page Mode DRAM. Merupakan bentuk asli atau bentuk awal dari DRAM. Laju transfer maksimum untuk CHL2 mendekati 176 MB per detik. VPN bekerja pada rentang frekuensi 16 hingga 66 MHz dengan akses waktu hingga 50 milisecond. Terus ada yang ke-8 itu adalah flash RAM, merupakan jenis memori yang berkapasitas rendah yang biasanya digunakan pada perangkat elektronika seperti TV, VCR hingga handphone lama. Memori ini dipasang pada perangkat yang menggunakan refresh dengan daya kecil. Terus yang ke-9 itu adalah VGRAM atau Video Graphic Random Access Memory. Biasanya digunakan untuk menyimpan kandungan pixel bagi sebuah paparan grafik. Penggunaan chip ini akan memberikan performa video yang baik dan mengurangi tekanan pada CPU. Terus yang terakhir adalah SODIMM, Small Outline Dual Inline Memory Module. Merupakan jenis memori yang digunakan pada perangkat notebook. Bentuk fisiknya itu kira-kira setengah dari ukuran DDR-RAM. Jadi penempatannya itu akan menghemat ruang. Jenis memori ini biasanya mengikuti perkembangan RAM untuk komputer desktop. Sekian dan terima kasih. But I can make it stop. I'm trying to pretend